tersebut. Walaupun kemudian, sorry saya potong, walaupun kemudian dari Islah Bahrawi juga memberikan klarifikasi kepada saya minggu lalu dan bilang begini, kalau suara-suara kritis itu disikapi dengan berusaha menekan polisi untuk menangkap saya karena saya bersuara untuk suara-suara kritis seperti itu, pada akhirnya memang ini adalah pembungkaman yang melingkar atas nama hukum. Apakah itu upaya pembungkaman menurut Anda? Coba cek sosmednya Pak Islah Bahrawi masih bisa diakses nggak? Artinya kan nggak ada pembungkaman itu dan speech-nya beliau ada di mana-mana gitu. Pak Prabowo juga membuka itu, nggak ada. Saya misal ke suatu negara ya, katakanlah Tiongkok gitu. Itu untuk membuka WhatsApp aja kita harus pakai VPN, terus nggak ada yang namanya Facebook, nggak ada yang namanya sosial media barat yang masuk ke sana gitu. Saya nggak ngelihat ada unsur-unsur pembungkaman. Kalau misalnya ada pembungkaman itu, bagaimana bisa halal bihalal itu terjadi gitu. Dan Pak Prabowo tuh nggak pernah ada ingin membungkam siapapun. Yang ini ya, saya katakan, saya itu pendukung Pak Prabowo dari awal, tapi saya baru memilih beliau yang ini gitu. Karena disertasi saya sendiri itu menulis mengkritik beliau, bukan beliau ya, tapi cara kampanyenya beliau saat itu gitu. Sehingga poinnya Anda melihat bahwa tidak ada pembungkaman di situ. Tidak ada pembungkaman, tapi intinya adalah saya mau lanjutkan sedikit. Kuping saya itu tidak tipis. Ketika Pak Prabowo dikatakan Pak Prabowo tuli, diejek fisiknya, diejek semua program-programnya, diserang dibunuh karakternya, hati saya sakit. Tapi otak saya masih bisa bekerja bahwa ini adalah kritik, bahwa ini ada tidak masuk. Tapi kalau misalnya udah seperti Prof. Mujani, ini yang saya kedepankan adalah bukan hanya Pak Presiden, tapi adalah demokrasi yang memilih beliau, konstitusi yang dicederai, yang dihina. Itu yang pengen saya sampaikan. Mbak Vina, nggak ada pembungkaman di situ. Jadi begini kan, di dalam logika itu ada soal penyesatan logika kalau kita pakai hitam putih. Di luar hitam putih tidak ada yang lain, tidak ada kategori. Jadi antara pembungkaman 100% atau Tapi tidak kan sama Mbak, orang sekali, hukum, dan hitam di putih. antara itu saya tidak lagi ngomongin itu. Jadi apakah kalau dia tidak ditangkap berarti tidak ada pembungkaman? Ya enggak. Kubu Pak Prabowo kan zaman dan partai pendukungnya pada zaman Pak Jokowi yang lalu kan juga ribut mengatakan dibungkam dengan berbagai elemennya, ada buzzer dan lain-lain. Jadi saya mau bilang bahwa pembungkaman atau tidak itu tidak harus orang langsung ditangkap gitu kan, dilaporkan, kemudian ditakut-takutin, ada penggerudukan lewat media sosial, itu juga pembungkaman cara baru. Dan kemudian soal apakah kita harus udah tahu tadi ya, saya mau menanggapi, kita tuh tidak perlu perang dulu untuk tahu perang itu buruk. Yang mau saya katakan, kalau untuk hal-hal yang bisa diukur secara nalar, misalnya ketentuan hukum, kita nggak perlu hal itu diberlakukan baru kita tahu pasal itu buruk atau enggak. Ketika dibahas kita bisa lihat, kalau unsurnya begini ini akan jadi buruk, karena itu ada perdebatan di DPR bersama pemerintah, karena mereka bisa lihat tanpa hal itu terjadi dulu. Sehingga Anda mau bilang bahwa apapun yang disebutkan oleh Mbak Ulta, kondisi saat ini Pak Saiful dan Mas Islah dilaporkan ke polisi karena pandangan kritis mereka itu mengkhawatirkan menurut Anda? Iya, itu sebuah sinyalemen awal ya. Ada namanya judicial harassment. Dan ini bukan kata-kata saya, itu ada di literatur. Judicial harassment termasuk juga menggugat secara perdata. Intinya adalah menimbulkan kekhawatiran, kemudian memberikan pesan bahwa kalau kamu begini, kamu akan dibegitukan. Itu kan punya efek-efek sosial. Tadi justru ketika seorang guru besar seperti Pak Saiful tadi dikatakan, dia kan guru besar begini. Kan kita bisa lihat bahwa di konstitusi nggak ada yang namanya guru besar atau enggak. Tapi orang yang punya kekuasaan. Jadi kalau dia di DPR, dia adalah pemerintah, mau dia guru besar atau dia nggak guru besar, dia punya kekuasaan. Rakyat, meskipun dia kaya, atau dia guru besar, dia tidak punya kekuasaan seperti pemerintah dan DPR. Meskipun tentu saja dibanding rakyat kebanyakan, dia punya lebih banyak suara karena punya akses dan lain-lain. Tapi nggak bisa dibandingkan itu dengan hakim MK, rakyat biasa, dengan DPR, MPR, orang-orang yang disebut dalam konstitusi. Kalau dalam hal impeachment itu. Oke, kalau kemudian ini dianggap mengganggu stabilitas negara, Mbak Ulta menangkap bahwa ada pola yang terorganisasi nggak dari pernyataan ini yang kemungkinan akan eskalasinya bisa lebih besar lagi?
Kalau itu menurut saya biarkan, proses hukum berjalan, ya kan. Masyarakat yang melaporkan ini kan ternyata relate dengan apa yang saya, asumsikan juga gitu dan tidak ingin ini menjadi, sesuatu yang liar gitu kan, makanya dilaporkan ke polisi. Ini kan, diproses hukum. Terus juga tadi tentang pembungkaman melalui buzzer lah apa, saya juga diserang buzzer, saya orang pemerintah juga diserang buzzer gitu. Terutama yang Anda upload tanggal 3 April itu? Maksudnya? Yang Anda upload mengomentari bahwa pernyataan dari Saiful Mujani itu mengarah ke makar. Itu juga Anda dapat serangan juga di Ya media saya sosial? dapat serangan banget, bahkan bahkan banyak ya ada akun-akun tapi saya nggak perlu untuk, bilang, "Wah saya diteror ini segala macam." Banyak teman-teman saya yang bekerja untuk membela pemerintah dan ada yang voluntary juga, ada yang di-doxing juga, ada yang diteror juga. Tapi kami nggak pernah mengatakan bahwa ini adalah bentuk, pembungkaman gitu. Terus, mohon izin tadi, Mbak Asvin tuh sebenarnya pernyataannya juga kontraproduktif gitu, apa, Di bagian mana? terutama tadi tentang tidak perlu gitu kalau misalnya kita, tahu perang dengan merasakan perang dulu gitu. Ada hal-hal yang bisa diukur dengan nalar gitu. Nah, menurut saya, menurut keyakinan saya, hal-hal yang bisa diukur dengan nalar dari pernyataan dari Prof. Mujani itu, ya sudah mengganggu stabilitas, negara gitu. Makanya menurut keyakinan saya lagi, itu adalah dugaan makar gitu. Dan menurut keyakinan saya lagi, itu bisa menjadi suatu gerakan yang kemudian menjadi chaos atau apa. Itu kan hal-hal yang bisa diukur oleh nalar juga. Masalahnya kalau dalam hukum, kalau saya tadi kan ngomongin nalar ini dalam konteks perdebatan kita. Ya, Kalau tadi kan hukum, kalau abu-abu. makar itu kan Sekarang hukum. jadi hitam putih lagi. Bukan, saya nggak ada saya pengen hitam putih. Nah ini kan kembali lagi nih logikanya hitam putih, salah benar. Kalau saya bilang tadi itu adalah dalam konteks percakapan perdebatan. Jadi kita nggak perlu harus merasakan untuk tahu gitu ya. Tapi kalau hukum kan ada namanya asas kepastian, legalitas. Legalitas itu bukan cuma harus ada di dalam hukum, tapi pasalnya harus tertera dengan sangat ketat. Kenapa? Karena pada dasarnya hukum pidana adalah alat untuk merampas hak asasi manusia, tapi diperbolehkan karena itu dia harus hati-hati. Karena itulah KUHP yang mengatakan dirinya pembentuk undang-undang, pembentuk KUHP bilang waktu itu ini adalah reformasi KUHP. Reformasi hukum pidana dari zaman Belanda yang dulu kita makar dan sebetulnya bukan karena Belanda juga, karena kita nggak pernah nerjemahin. Makar itu serangan. Jadi bukan ucapan itu bukan serangan. Serangan itu serangan fisik. Dan itulah esensi dari Undang-Undang 1 2023. Jadi jangan dikembalikan lagi bahwa makar itu sangat longgar artinya. Maka dengan kondisi yang ada sekarang, bagaimana seharusnya negara menanggapi kritik keras dari masyarakat sipil ini?